seperti apa ini catatan Anda, strategi yang sudah dipersiapkan untuk tahun 2021, bagaimana juga kinerjanya sejauh ini? Oke, baik. Kalau kita bicara tentang strategi, tentu bicara tentang dua hal ya, satu keluar, satu ke dalam. Jadi strategi mengejar bisnis. Kalau mengejar bisnis, maka terlebih dahulu harus kita petakan. Pandemi telah membuka mata kita bahwa betapa banyak bisnis yang rentan. Maka industri asuransi harus membaca itu. Kemudian portofolio dijaga. Masuklah pada sektor-sektor atau kelas bisnis yang memang berisiko rendah, high yield. Banyak sektor yang terdampak dan akan terdampak terus. Contoh misalnya yang terdampak sekarang, asuransi kendaraan itu turun. Otomatis asuransi juga turun. Kemudian klaimnya juga naik. Kredit misalnya, tadi saya kira Pak dari pengawas OJK, Pak Ihsan juga menyampaikan tentang kredit, bahwa itu ada tantangan, challenging di masa depan yang lebih menarik lagi, sehingga harus lebih waspada. Maka yang sekarang yang tidak terdampak banyak adalah yang kecil-kecil sebenarnya Pak. Mikro misalnya kalau kita bicara. Mikro itu kecil, memang harus punya infrastruktur yang lebar. Tadi sudah saya sampaikan tipsnya. Tipsnya adalah kerjasama, kolaborasi, lakukan digitalisasi. Seperti itu. Nah itu keluar. Kemudian di Branch juga kita menyempurnakan infrastruktur IT. Kemarin itu kapasitas IT kita nggak cukup, karena juga harus mengcover banyak proses bisnis internal, sistem, kemudian go digital, maka kapasitas sudah kita tambah, dan alhamdulillah tidak ada lagi kebuntuan jaringan karena masalah bottleneck seperti itu. Kemudian channel distribusi, tadi sudah disampaikan juga, saya sudah melakukan kerjasama banyak dengan digital, marketing digital, broker digital, agregator, kemudian apa saja yang berbau digital. Nah itu memang harus dipersiapkan secara sistemnya. Terus juga proses bisnis internal. Kita harus memangkas-mangkas proses yang panjang. Kemudian untuk bisa memangkas-mangkas itu kita bikin KPI yang ketat. Untuk bisa bikin KPI yang ketat harus dengan sistem. Maka IT kembali lagi Pak, mendukung. Dan ini berjalan terus proses itu. Dan yang ketiga adalah berikut adalah bagaimana pengelolaan investasi. Tadi sama. Kan investasi terkait trust. Investasi menghasilkan dana, kemudian dana itu bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban. Once kita nggak bisa memenuhi kewajiban, maka trust itu hilang, industri terpapar semua, ketidakpercayaan. Kemudian di luar daripada itu semua terbungkus tentang ke SDM-an, kapasitas SDM. Dilakukan reskilling. Reskilling itu artinya banyak kompetensi yang dibutuhkan. Tambahkan. Atau lakukan upskilling. Kompetensi yang sekarang kamu nggak cukup. Bagaimana cara mengunderwriting yang baik, tingkatkan kemampuannya. Bagaimana caranya melakukan proses digitalisasi yang baik, tingkatkan kemampuannya. Itu adalah upskilling. Dan kapasitas tenaga kerja SDM yang kita tingkatkan. Kemudian terakhir tentu adalah risk management. Dan yang paling mendukung semua adalah manajemen kultur Pak, transformasi kultur. Percuma kita digitalisasi kalau orang di bawah kita nggak paham apa masalah. Percuma dia paham apa masalah, kalau dia nggak tahu visi mau kemana. Maka berikan pemahaman mereka, berikan semangat mereka, support mereka, supaya paham apa masalah kita, dan kita menuju kemana, supaya bersama-sama. Karena bagi saya Pak Arif, strategi yang luar biasa hebatnya, tanpa didukung oleh kultur yang support, yang kondusif, yang mendukung, tidak ada gunanya. Percuma. Bahkan sebaliknya, mungkin saja strategi biasa-biasa saja, tapi ini kulturnya bagus, sudah otomatis. Nah, tapi tentu lebih hebat lagi kalau ini bagus, didukung dengan kultur SDM yang bagus. Dua-duanya tentu jalan. Seperti itu Mbak Alin kira-kira. Jadi komunikasi terus jalan. Betul.